Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sampun maringi kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged bermuajahah thalabul ilmi kanthi kahanan sehat wal afiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang Maulidur Rasul, menyambut kedatangan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokok utamanya itu sebenarnya bagaimana caranya kita itu bisa itba atau mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsiran. Jadi ma'asyiral muslimin, kita menjadikan Rasulullah itu menjadi uswah hasanah. Uswah itu contoh, hasanah itu kebaikan. Padanan katanya uswah itu adalah qudwah. Jadi uswah dan qudwah itu sama. Artinya apa? Contoh atau teladan. Hasanah itu menurut Syekh Abdurrahman Al-Sadi, beliau mendefinisikan hasanah itu adalah ismun, nama mingkuli dari semua hal ma yuqarribuna billahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan hasanah itu adalah ismun jami'un likuli, yaitu adalah seluruh nama yang melingkupi segala sesuatu yang yuqarribuna ilallahi azza wa jalla, yang membuat kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari inabah, tawakal, khauf, roja, taubatan nasuha dan seterusnya, maka semua yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu namanya hasanah. Tapi hasanah itu kemudian diartikan juga secara bahasa Indonesia itu adalah kebaikan. Indah kebaikan itu namanya hasanah. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau kita menjadikan Rasul itu menjadi qudwatan hasanatan, yaitu menjadi contoh yang baik, contoh yang indah, contoh yang harus kita ikuti, maka kita harus syaratnya apa? Syaratnya 3, yaitu adalah yarjunallah. Mereka itu rojaknya, harapannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Mereka itu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu adalah yaumul akhir. Wa dzakarallahu katsiran. Dan kemudian dalam implementasinya mereka itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah itu adalah sihatun niyah. Jadi kalau kita itu yarjullah berarti sihatun niyah, niatnya harus sehat. Kalau kemudian itijahul akhirah atau wal yaumal akhir itu merupakan sihatul itijah. Sehatnya kita itu berorientasi di dalam kehidupan. Sihatul amal, tentang bersihnya amal, yaitu adalah wa dzakarallahu katsiran.
Yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihatul niyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya sihatul amal yaitu dzakarallahu katsiran, kemudian sihatul ittijah yaitu tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sehat, baru kemudian orang itu bisa ya meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu kenapa kita nggak heran kalau maulutan itu malah kemudian ada nari-nari yang seronok, ada biduan dangdut yang diundang, ada kemudian syair-syair yang kemudian yang membangkitkan syahwat. Coba jangan begitu, itu pernah ya ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa seluruh maulid yang kemudian berkaitan dengan sesuatu yang mungkar itu haram, muharramat. Dan beliau punya bukunya sendiri berkaitan dengan hal itu. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa paham bahwa meneladani Rasul itu bukan perhelatannya, bukan haflahnya, bukan upacaranya. Tapi yang kemudian membuat kita itu harus ya kemudian meneladani Rasul, yaitu dengan cara bagaimana? Sihatun niyah, sihatul ittijah, wasihatul amal. Itu melahirkan apa? Yang pertama adalah ta'atuhu. Kita harus taat kepada Rasulullah SAW. Ta'zimuhu, kemudian kita takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatuhu, kemudian juga mahabbah kepada Rasulullah SAW. Wa imanu bima akhbara bihi, kemudian kita beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ihya'us sunnah, kemudian kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mahabbatu man ahabbahu, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ittiba'u manhaji, kemudian kita ittiba kepada metode beliau di dalam menegakkan Islam. Banyak tuntutannya ma'asyiral muslimin. Tapi ternyata ketika orang hidup di dunia ini, kadang-kadang kemudian mereka itu mengalami inhirafat. Inhirafat itu apa? Yaitu mengalami yang namanya penyimpangan. Penyimpangannya karena apa? Tidak mengikuti teladan Rasulullah SAW. Beberapa golongan sufi itu menganggap makom sidikin itu adalah makom aktor atau wali kutub, sehingga akhirnya wali kutub itu bisa mempunyai rububiyatullah atau mempunyai ya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memutar arah angin, bisa mendatangkan hujan, bisa mencegah rezeki, bisa melancarkan rezeki, bisa kemudian membuat orang itu dari ya sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat, mudabbiron ya, atau kemudian mengatur alam semesta, itu mereka menamakan sidikin. Sedangkan makom sidikin itu adalah makom yang ditempuh oleh orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, coba jenengan nanti bisa melihat dalam ya surah An-Nisa 63 itu wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nikmat yang diberikan ya kepada para nabi, para siddiqin, ya orang siddiq tadi, wasuhada, dan para suhada, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wassolihin, yaitu orang-orang yang baik. Hasuna ulaika rafiqa, maka semua itu akan menjadi rafiqan, yaitu orang yang akrab, yang berkumpul pada hari kiamat nanti. Karena itu ya makom setelah nabi itu bukan syuhada tapi siddiqin. Karena itu kenapa ketika ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya kemudian Utsman itu berada di Bukit Uhud, tiba-tiba terjadi gempa besar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, uskut ya Uhud, diamlah kamu wahai Uhud. Falaisa anhu alaika, tidaklah yang ada di punggung bukitmu itu kecuali apa? Nabiyin, yaitu Nabi Rasulullah SAW. Wasidik, yaitu orang yang siddiq, Abu Bakar. Wasahidani, dan 2 orang syahid,
Siapa yang syahid? Umar dan Utsman. Jadi ketika kemudian Rasulullah menenangkan bukit Uhud sambil dipegang ya permukaan bukit Uhud tadi, uskut ya Uhud, diamlah wahai kamu Uhud. Karena di atasnya itu ada Kanjeng Nabi, ada As-Siddiq yaitu adalah Abu Bakar, dan kemudian juga ada dua orang syahid yaitu adalah Umar dan Utsman. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Kalau kita melihat Rasulullah menyebutnya Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira namanya Abu Bakar jenengan tepang lho mboten? Ayo namanya Abu Bakar ini sinten? Ya. Kan jenengan ngertinya Abu Bakar tok ya. Bapaknya Abu Kuhafah. Tapi Abu Kuhafah itu juga kunyah. Kunyah itu apa sebutan? Nama aslinya Abu Bakar itu adalah Abdullah ibn Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu. Jadi namanya Abdullah. Abu Kuhafah bapaknya itu namanya Utsman. Nah, selama ini kan kita yang kenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau itu siddiq. Ya, tasdik ya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itu kita teruskan ayatnya tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'mininal ahzab, dan ketika kemudian kaum mukminin itu melihat pasukan Ahzab, qalu, maka mereka itu kemudian semonto mengatakan, hada ma wa'adana Allah wa rasulahu wa sadaqallahu wa rasulahu wa ma zadahum ila imanan taslima. Dan ketika mereka itu melihat pasukan Ahzab itu mengepung kota Madinah, maka mereka itu mengatakan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazaduhum illa imanan tasliman, dan tidak menambah mereka kecuali hanyalah iman yang penuh dengan kepasrahan. Jadi ma'asyiral muslimin, sifat daripada orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama apa? Sikoh bil wa'dillah. Mereka itu sikoh atau percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Tasdik, membenarkan. Jadi kalau orang itu tidak tasdik, nanti membuat acara yang aneh-aneh berkaitan dengan agama ini. Yang acara yang aneh itu namanya apa? Bid'ah. Ya, mengkreat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu tasdik, yaitu mereka harus sidq. Ya, karena itu ketika kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu karena membenarkan beliau ketika orang lain mendustakan. Jadi Rasulullah setelah pulang Isra Mi'raj, maka ketika diceritakan beliau itu kemudian bisa ya sampai ya ke Sidratul Muntaha, itu semuanya mendustakan. Yang membenarkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau disebut sebagai As-Siddiq karena membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Jadi ciri orang yang kemudian membenarkan Rasulullah itu adalah orang yang kemudian orientasinya pada akhirat. Nah sekarang ini para remaja kita orientasinya siapa? Artis Korea. Dan artis Korea itu yang lebih mengenaskan lagi, akhir hidupnya banyak yang mati bunuh diri, bunuh. Ya benar. Ya terjadi mereka itu kemudian ya meskipun kelihatannya ya glowing, ya menus-menus begitu, tapi mentalnya ternyata rapuh. Itu kalau kemudian di dalam mindset mereka dijadikan idola, maka mereka itu akan kecewa nanti. Rock Hudson dulu nggawa wanteng, tiba-tiba matinya HIV. Ya, ya Pak, kena HIV dan ternyata dia bisek. Ya, iso lanang iso wedok. Ya. Akhirnya dia mati pertama, artis yang kemudian mati karena HIV. Dia sudah kadung digandrungi ya sebagai Don Juan atau orang yang mempunyai ya ketampanan yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya matinya karena HIV tahun 80-an. Ya karena itu kalau kita melihat seperti itu, akhirnya apa? Idola itu runtuh. Albert Einstein misalnya, itu pinternya itu sundul langit, tapi di dalam perkawinannya dia pernah selingkuh dengan 6 orang wanita. Bayangkan, Albert Einstein. Ternyata kecerdasan tidak sejalan dengan akhlaknya.
Habibie yaitu pintar tapi dia tetap religius. Karena apa? Dipandu dengan agama. Dan ketika beliau itu pidato menjelang akhir hayat beliau, beliau mengatakan yang paling aku sesali yaitu tidak mempelajari agama. Makanya agamanya Habibie dengan kita itu ya dibandingkan tuh ya kita masih jauh panggang dari api kan. Tapi ternyata beliau itu kekecewaan beliau apa? Tidak tawakkuf fiddin dengan baik. Sehingga kepintarannya itu tidak bisa digunakan untuk membuat orang itu menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang Habibie. Tapi Albert Einstein malah hidupnya dipenuhi dengan perzinahan. Karena itu ma'asyiral muslimin, tapi banyak orang yang kemudian tergila-gila dengan Albert Einstein. Konon kabarnya IQ-nya 160 dan itu masih dikalahkan oleh Marilyn Monroe. Tahu ya Marilyn Monroe? Bintang bomsek tahun 50 ya, 40-an. Itu ternyata IQ-nya berapa? 180. Di atasnya Einstein. Tapi pinter itu ternyata kemudian ya, dia gampang bunuh diri. Karena apa? Orang pinter itu akan ingat dengan masa lalunya terus-menerus. Nah, jenengan kan enggak kan? Jenengan dikai penyakit yang namanya danglingan. Ya, jadi danglingan itu rahmat dari Allah. Karena apa? Jenengan enggak mikir dengan masa lalu yang menyakitkan. Makanya wong Jawa itu makan nasi. Nasi itu dari bahasa Arab nasian. Nasian itu artinya apa? Gampang lali ya. Kalau kakean nasi biasanya gampang lali. Karena kalau orang Indonesia itu kenapa? Mereka itu kemudian ya kalau mendapatkan berita yang tidak enak, mereka ya pokoknya ya masih bisa bertahan, tidak mati mendadak. Kalau orang-orang luar negeri itu mati mendadak. Pernah lihat ya tayangan di rekaman-rekaman video itu tiba-tiba pas pidato meninggal, ambruk dan sebagainya gitu kan, banyak kan. Tapi ternyata orang Indonesia tidak ada yang gitu. Karena apa? Danglingan, lali. Sehingga dia tidak mengumpulkan trauma hidup itu pada satu sisi otak saja. Karena ada sisi otak yang ngeblank. Ya, ngeblank itu artinya apa? Ora eling ya masa lalu yang menyakitkan. Malah jenengan kudu bersyukur nek lalian. Ya, itu mau kocok-kocokku nyanti ya, dinggo bareng ditakon. Itu karena apa? Kalau lali seperti itu malah alhamdulillah. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Tapi yo iku nek sinau ora nyantol. Sinau ora nyandak-nyandak. Karena itu ma'asyiral muslimin. Karena itu kalau orang itu hidup, kenapa Rasulullah ikhris ala mayang fa'uk. Maka kamu harus sungguh-sungguh mengisi hidupnya itu dengan sesuatu yang fa'uk. Yang fa'uk itu apa? Yang bermanfaat. Ya. Ini adalah Rasulullah mengatakan qawiyul mukmin yang kuat, ahabbu wa khairu ilallah minal mu'minid dhaif. Muslim yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena itu kalau jenengan menghadapi takdir, maka antum harus ikhris alama yang fa'ud. Ya, ikhris alama yang fa'ud itu apa? Kita harus benar-benar melakukan amalan yang berguna. Wala ta'jas. Jangan merasa lemah hati. Jadi untuk menutup ya daripada kegundahan kita, wala ta'jas, hati kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Sering orang itu menjadi lemah, gampang sakit karena apa? Menyalahkan diri sendiri. Blaming by self. Jadi kalau menyalahkan diri sendiri, aku kok ngene toh? Kok dibandingkan dengan orang yang lain? Kemungkinan jenengan kena darah tinggi itu besar. Jadi hidup itu tidak bisa dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Karena hidup itu harus qanaah. Qanaah itu apa? Itu menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar pertengahan, wasatiyatus sabri, matiyatus sabr, kendaraannya sabar itu yang paling tengah apa? Yaitu adalah ridho bi qadaillah. Kita ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho dengan ketetapan dari Allah, maka enteng semua ketika kita memandang sesuatu. Tidak akan merasa lemah. Sehingga kita mengisi hidup kita itu dengan apa? Yaitu dengan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Hasanah yang baik itu karena kita mempunyai sihatul itijah. Yaitu adalah ya tujuan yang baik, tujuan yang lurus
yaitu adalah tujuan akhir. Kemudian diteruskan pada ayat ke-23-nya. Tadi ayat 21 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baru kemudian ya ayat 22 yang baru kita bacakan tadi ketika orang mukmin melihat pasukan Ahzab tadi. Kemudian yang lebih definitif lagi itu yang ke-23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallahu alaihi. Sebagian dari orang yang beriman itu adalah orang yang mentasdikkan atau sidik dengan apa yang menjadi janji mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, sebagian dari mereka itu kemudian tidak sampai mendapatkan kebahagiaan dunia karena tilar dunia ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qada nahbahu itu meninggal dalam perjuangan. Wa minhum mayyang tazir, dan sebagian mereka itu menunggu-nunggu. Ya, menunggu-nunggu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, wala badalu tabdila, dan mereka tidak merubah. Ya, dari pendiriannya itu tetap istiqomah sampai akhir hayat. Jadi manusia terbagi menjadi 3 ketika menyikapi ya perilaku untuk menuju kepada uswatun hasanah tadi. Pertama apa? Minal mu'minina shadaqu ma ahadallahu alaihi. Mereka itu kemudian ya sidik terhadap janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang itu kemudian ya tasdik kepada Allah, sidik atau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, Pak insyaallah dia nanti akan mendapatkan sokongan. Karena ana indah doni abdi. Aku berserta dengan prasangkaan hamba. Kalau hamba itu yang menganggap prasangka Allah ini adalah sesuatu yang baik, maka dia akan menjadi baik juga. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu kemudian istilahnya tawakal benar-benar, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pasti akan diberikan ganti oleh Allah itu dengan ganti yang banyak. Karena itu asbabur rizq, yaitu adalah sebab turunnya rezeki, salah satunya adalah tawakal. Nah sekarang ini orang tawakal itu sulit. Coba bayangkan ya, angka usia nikah sekarang semakin tinggi. Kalau kemudian ya para remaja kita ditanya menikahnya umur berapa, mereka mikir-mikir nanti dulu. Nah umurnya bisa rodok-rodok tua. Karena umur ketika melahirkan golden periodnya itu apa? Di bawah 35 tahun. Andaikan mereka mencari rezeki sekalipun itu sampai banyak sekalipun, itu pun tidak akan bisa menebus ya masa golden period tadi. Golden period tadi apa? Yaitu adalah pusat ibadahnya para ibu-ibu, yaitu adalah tarbiyatul aulad, yaitu mendidik anak. Sedangkan bapak-bapak itu adalah sebagai mas'uliyah, penanggung jawab yang mengontrol supaya anak-anak itu kemudian tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Karena itu yang memberikan vibe ya kasih sayang itu adalah ibu, yang memberikan kuota konfidensi yaitu adalah rasa percaya diri, sikoh kepada siapapun dari Allah, Rasul, ya orang beriman sampai dengan ya takdir dari Allah, dia sikoh itu karena apa? Karena bapaknya. Nah sekarang itu bapaknya ya adamuhu ka adamihi, wujudnya kaya ora enek. Ya bodoh hadir di beranda rumah. Ya, hadir mereka itu di ruang tamu, tapi bapaknya mojok ambek mainan HP. Ya, anaknya juga masuk pada thariqah scroll ya ibu cik gontang ganti remote ya. Jadi adamuhu ya wujuduhu ka adamihi. Wujudnya seperti tidak ada. Nah, ini akan menimbulkan krisis ya di dalam rumah tangga. Karena hidup menjelang akhir zaman ini godaannya sangat luar biasa. Gonjang-ganjingnya itu ya sangat luar biasa. Dan setiap periode kehidupan itu ada tantangannya sendiri. Tadi saya dapat pasien ya, yang itu mengeluh itu rezekinya itu amblas terus. Terus kemudian ya iseng-iseng saya tanya, "Jadi pekerjaanmu apa?" Dia kerja di apotek, tapi dia itu membrokeri obat untuk menggugurkan kandungan. Ya, itu ternyata kemudian dia mendapatkan uang itu dalam jumlah yang sangat banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya bisa beli apa-apa.
Tapi hanya dalam beberapa tahun saja habis semua katanya. Setiap ada mendapatkan jumlah yang banyak mesti hilang begitu saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang diperlukan kita itu apa? Rezeki tidak tapi berkah. Tapi yang paling baik apa? Wakeh tapi berkah. Yang paling baik itu wakeh tapi berkah. Nah itu malah berkah itu apa? Yaitu adalah pertama berkah itu yazidu fil khair. Numuwu wa yazidu fil khair. Arti berkah itu adalah numuwu. Numuwu itu apa? Berkembang terus menerus. Yazid fil khair itu apa? Ya itu akan bertambah kebaikannya itu terus menerus. Kebaikan itu apa? Hasanah. Hasanah itu apa? Ajarannya Kanjeng Nabi. Tadi definisinya apa? Ma yuqaribu ilallahi azza wa jalla. Yaitu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin kemudian meneladani Kanjeng Nabi, ya kita harus mengikuti apa yang menjadi teladannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencari teladan lain, ujung-ujungnya apa? Pasti akan hancur nanti. Kaji Misbah tahunnya, kaji PKI ini ya. Tahun 1920 dia ikut pemberontakan PKI itu di Prambanan. Ya, 1926. Dan setelah itu kemudian ya dia itu mengatakan Islam yang paling baik itu adalah Islam sosialis yang dipandu oleh komunis. Sehingga akhirnya Islam itu bisa mencapai kejayaannya. Itu kan sudah keblinger. Makanya dia itu dulu pasukannya Hosdokor Aminoto ketika kemudian menghadapi pelecehan agama, maka dia di garis depan itu di kantornya Syarikat Islam itu dia menjadi benteng ya, pasukan Kanjeng Nabi yang dia pimpin itu, beliau itu yang di garis depan untuk menghadapi ya para penghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian orientasinya berubah. Ya, apa? Ikut kepada komunis, ikut pemberontakan, akhirnya dia dibuang di Bobendikun. Dibuang di Irian sana. Dan ketika dibuang di sana itu karena apa? Karena beliau itu kemudian terkaget-kaget dengan apa? Dengan ajaran baru yang kelihatannya progresif, revolusioner, tapi ujung-ujungnya ternyata ya ateis, yaitu tidak mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Masa krisis seperti ini banyak orang kiri itu sudah masuk ke mahasiswa Islam. Di organisasi Islam itu sudah mulai masuk, terutama ya organisasi mahasiswa. Mereka dihasung untuk kemudian protes ini, protes itu dan sebagainya. Tapi mereka juga kemudian didoktrinasi dengan apa? Gerakan radikal revolusioner. Dan nanti ujung-ujungnya kalau sudah naik kelas, mereka dimasukkan kepada kelas ateis nanti. Jadi kita harus hati-hati kalau jenengan kemudian anaknya sudah mulai tidak belum sholat atau kemudian membantah setiap apa yang menjadi perkataan daripada orang tua, itu pasti dia terpengaruh ketika dia kuliah di luar kota. Ya, kita harus hati-hati semua. Karena apa? Tidak semua anak-anak kita itu demen ke masjid. Ya benar. Kita sudah mengkondisikan di sini ya demen di masjid, tapi ketika kuliah almar'u ala dini khalilihi. Maka manusia itu sesuai dengan temannya. Digosok koncone bareng nanti. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau kita tetap ya kekeh dalam rangka untuk tetap mengambil Rasulullah menjadi qudwatan hasanah, maka kita harus menjadi tasdik tadi. Tasdik itu ada tingkatan, ada 6 tingkatan. Tasdik itu ada 6 tingkatan. Untuk kemudian menjadi orang sidikin itu ada 6 tingkatan menurut Abdul Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang itu pengen mencapai tingkatan ya sidikun, ya, orang yang sidik atau orang yang jujur ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jujurnya apa? Yaitu jujur untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama yaitu adalah sidqun niyah wal iradah, yaitu adalah jujur yang berkait dengan niat dan kehendak. Karena manusia itu kalau berbuat apapun mesti ada niat, pasti ada kehendak. Kalau niatnya itu ilallah, pasti dia ikhlas. Kalau dia ghairullah, selain Allah, bukan lillah tapi lillah. Karena apa? Kalau orang itu beramal ya
kemudian dia ternyata tidak mengkondisikan hatinya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Kesel nanti. Ya, kesel itu apa? Ya, karena mereka itu kemudian beramal tapi tidak dapat upahnya. Upah kita itu apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah itu apa? Menghilangkan semua pamrih tadi. Menghilangkan pamrih tadi itu namanya sidqun niyah. Menghilangkan hidden agenda itu namanya tasdik bil iradah. Jadi kalau orang itu kemudian ya menghilangkan segala sesuatu selain Allah, maka inilah nanti dia akan mendapatkan keikhlasan. Keikhlasan itu takhalusu minas sayatin. Itu akan bisa menjadi penangkal kita dari godaan setan. Karena setan itu akan menyusup inna syaitona qa'ada 'alal insan ala atrukihi. Sesungguhnya setan itu senantiasa berada di dalam tubuh manusia itu dan dia itu menunggu-nunggu. Kalau ada kesempatan baik, maka dia segera menggoda. Setan itu punya satu sikap yang mungkin kita kalah. Apa itu? Sabar dalam menunggu. Jadi iblis itu sabar menunggu sampai kemudian umatnya Nabi Nuh itu lupa sehingga mereka dihasung untuk menyembah berhala. Itu jaraknya Adam dengan Nabi Nuh kan panjang sekali kan. Tapi sabar terus. Caranya bagaimana? Dengan ya ditarik mereka itu menuju maksiat. Diajari seruling, diajari berbagai macam kemaksiatan. Bahkan LGBT itu iblis itu harus ya tasakul menjelma menjadi pemuda yang ganteng, setelah itu kemudian rela disodomi oleh orang. Orang yang mensodomi akhirnya apa? Ketagihan. Dan kemudian dia ya mensodomi orang yang lewat ya sebagai perampok, mengambil hartanya kemudian mensodomi. Ujung-ujungnya apa? Terjadi kaum Lut. Jadi yang mengajari siapa? Iblis pertama kali di penjara. Ya karena itu iblis terus-menerus mengajarkan kemungkaran kepada manusia supaya apa? Supaya kemudian mereka mudah untuk diajak menyembah kepada selain Allah. Tujuannya satu cuma mengalihkan penyembahan itu hanya kepada selain Allah. Kalau mereka itu ada sebiji zarah saja keimanan, masih iman pada Allah, itu masih keluar dari neraka. Dalam hadis Abu Hurairah itu dikatakan kharajat minan nar, akan keluar dari neraka mangqala fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Jadi akan dikeluarkan dari neraka bagi siapa saja orang yang di dalam hatinya itu masih ada sebiji zarah keimanan. Jadi kalau sebiji zarah itu atom itu loh. Zarah itu kalau menurut para ulama, kalau jenengan membuka jendela kemudian ada yang peletik-peletik itu ya, tersinar itu ada peletik-peletiknya, kecil itu ya, itu namanya zarah. Kira-kira itu besar atau kecil Pak? Kecil dan lembut sekali. Tapi kalau ada iman itu sebiji zarah itu pun kharajat minan nar, akan keluar dari api neraka. Jadi kita itu kalau hidup di dunia tidak usah nutuh orang lain, menyebabkan kita apa? Stylong, menyebab kita itu terlalu lama nanti tinggalnya di neraka. Jadi kita kemudian orangnya itu meligi, andap asor, yang penting kita tetap beramal, ya tanpa kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kita tetap istiqomah, sebenarnya selamat kita itu. Nah orang yang menzalimi tadi itu akan dibalas sendiri oleh Allah. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Karena semua ya balasan dari kebaikan mesti kebaikan juga. Man amala sholihan fa li nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik pasti dibalas baik. Siapa yang berbuat buruk pasti juga akan dibalas buruk. Jadi semuanya mesti oleh woing pakarti. Jadi pakarti kita bentuknya apapun tetap kita itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tingkatannya adalah sidqun niyah wal iradah. Yang kedua yaitu adalah sidqul azam. Sidqul azam. Sidqul azam itu apa? Sidik atau benar di dalam azam. Azam itu apa? Ya, azam itu adalah tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Ya, tadi malam saya ikut upacara apel di Taman Makan Pahlawan tuh. Ya, jam 11:30 Pak. Ya, keluar jam 12 uduk-uduk itu ya untuk apa? Upacara tadi. Kemudian ada renungan suci ya di sini.
Jadi renungan suci itu untuk membangkitkan supaya heroisme, ya meneladani pahlawan itu kemudian bisa dilakukan oleh generasi yang mendatang tadi. Ya. Tapi kemudian ya satu adik-adik pramuka menyalakan lilin itu di setiap pusara itu. Jadi pramuka itu ya ada yang diberikan tanggung jawab, setiap pusara itu dikasih lilin, itu kemudian dinyalakan bareng. Kelihatannya sahdu, merinding dan sebagainya. Tapi pembentukan dari mindset heroisme tadi itu bukan itu, ma'asyiral muslimin. Yang mindset heroisme itu dalam bahasa Arabnya rujulah. Rujulah itu apa? Ya kepahlawanan atau sifat kesatria dari seseorang. Coba antum melihat ya, sifat kesatria itu bukan hanya orang yang memiliki badan yang kuat. Dulu Pak Karno itu pernah menjanjikan pada Jenderal Sudirman, kalau sampean nanti Belanda menyerang Jogja, maka saya berani untuk mendampingi jenengan untuk perang gerilya. Lah teko wancine ketika Belanda datang, Pak Karno belum janji. Ora sida melu Pak Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit. Ya, di mana paru-parunya diambil sebelah. Sehingga dia hidup hanya dengan satu paru saja. Tapi beliau itu dengan dadaku ya sudah, kalau tidak mau saya sendiri yang akan gerilya. Sampai Pak Nasution tuh geleng-geleng. Karena apa? Orang sakit kok memimpin perang. Ya. Dan itu ketika kemudian beliau itu berangkat, diiringi dengan skeptisme ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena beliau itu sakit parah, harus ditandu, menghindari kejaran daripada Belanda. Kalau beliau terkejar, kemudian disiarkan Belanda, Pak Jerman itu meninggal karena diserang Belanda, habis sudah wibawa RI. Tapi beliau tetap kemudian berjalan. Ya dari Jogja ke Kulon Progo, ya sampai ke Wonogiri, belok ya sampai di Gunung Wilis, nanti ngetemnya itu di Kediri baru balik lagi di Yogyakarta, muter gitu. Sampai terus siaran radionya mengatakan bahwa RI itu masih ada. Jangan bisa melihat ini beliaunya ini ya adalah orang ya, guru Muhammadiyah ini Pak. Ya, guru SD beliau itu. Tapi ketika beliau itu kemudian ya masuk ke peta, maka beliau itu strategi ya perangnya itu sangat luar biasa. Meskipun dalam keadaan sakit sekalipun, tapi beliau itu tetap dalam keadaan istiqomah. Nah seperti ini harusnya heroisme seperti ini karena apa? Ruhul mas'uliyah, karena ruh tanggung jawab. Ruh tanggung jawab itu berasal dari apa? Tekad yang kuat. Nah tekad yang kuat ini adalah bagaimana mereka itu bisa merealisasikan perjuangannya itu dengan mempertahankan kemerdekaan. Kalau orang sekarang ini tekadnya ya kuat, tapi untuk korupsi Pak. Tekadnya ya kuat, tapi gede bestek proyeknya. Tekadnya yang kuat, tapi hanya untuk kemudian berfoya-foya dengan hartanya. Akhir Agustus ini ada seorang mafia minyak, itu karena anaknya ditangkap, ya akhirnya kemudian beliau mengancam, wah nanti ada kerusuhan menjelang Agustus ini. Sampai mal-mal dipasangi ya pagar-pagar besi semua kan. Karena apa? Nanti ya enek yang namanya obong-obongan gitu katanya gitu ya. Ini bukan rahasia tapi kemudian diberitakan di media massa kan berarti besiwar itu. Iya Pak enggak? Ya. Ketika kemudian terjadi seperti itu, orang sudah kadung siap-siap, ternyata kemudian ya orasi itu ya, sudah kadung Agustus ini mau diledakan dengan berbagai kerusuhan, dengan banyaknya pembakaran kan itu kan. Ada di Jakarta kantor yang terbakar kan ada kan. Ya, tapi kemudian ya, setelah sampai 17 Agustus ternyata tidak ada. Ya cuma karnaval kita di sini enek sing gelut yang alun-alun gitu. Ya, yang lainnya ya tidak ada masalah apa-apa. Ini karena apa? Ya karena kemudian ketika orang itu berazam dengan azam yang kuat, maka dengan ruh tanggung jawab yang paripurna itu akan membuat orang itu ketika kemudian dia itu vibe-nya itu damai, maka kemudian tidak akan bisa melawan orang yang melakukan provokasi. PKI berhasil provokasi karena apa? Kemiskinannya terlalu, kesenjangannya terlalu lebar. Kalau kita kan tidak miskin-miskinnya kita, itu kalau yang masjid aja mesti di enek sego Pak. Iya benar. Masjid dimanapun kan menyediakan, orangnya masih loman banyak sekali.
Ya, ada Jumat berkah, ada Selasa berkah, Senin berkah. Saya berkah yang pakai, ada akad berkah. Kadang-kadang saya melihat itu di jalan-jalan antara Malang, Kediri sampai Ngawi sana, ada orang tuh bawa makanan banyak dibagi-bagian di jalan. Enggak Jumat ada apa. Artinya apa? Masih banyak orang yang baik. Dan kalau hasanah itu kemudian dilakukan, maka Allah itu akan menurunkan banyak kebaikan kepada kita. Karena saya lewat Ngawi itu mesti hujan Pak di sana. Kalau Ngawi itu ya, lewat di situ mesti hujan. Ya, dan hujan itu tanda daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu. Sedangkan daerah itu saya kenal sekali daerah itu ya. Dulu gersang sekali. Tapi sekarang mulai tumbuh ya berbagai macam tanam. Bahkan belekoknya itu wakeh. Saya kira-kira belekok ini mungkin sokong Blitar ya. Sokong alun-alun tulen sampai ke sini. Ya, belekoknya bau banyak sekali dan terbangnya mesti ya ke arah timur itu yang Blitar lah gitu ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini karena apa? Itu azamnya sidqul azmi. Itu kalau orang itu punya azam yang kuat, pasti dia akan mendapatkan barokah. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah sidqul lisan. Lisannya itu kemudian tidak mencela-menceli. Lisannya itu tidak menyakitkan. Lisannya itu tidak penuh dengan kutukan, tidak penuh dengan umpatan celaan kepada yang lain. Nah sekarang itu kalau ada kongres daripada organisasi, itu bukan antem-anteman yang kursi tok, tapi juga pisu-pisuan Pak. Ya pada ya, melaknati satu dengan yang lain. Jadi saling melaknat itu laisa mina, bukan termasuk golongan kami, yaitu adalah umat Islam. Kalau kemudian bitaan, walaan. Ta'an itu apa? Mencaci maki. La'an itu apa? Saling melaknat. Itu sudah menjadi segojangan itu. Ya, segojangan di setiap ya, ada pertemuan, konferensi, kongres, ya entah pemuda sampai orang tua, mereka itu kemudian senangannya apa? Berebut kekuasaan. Ini baru-baru saja ada kongres ini rebutan gara-gara apa? Kubu-kubuan. Ya, karena apa? Diiming-imingi dengan tambang. Ya, karena itu kenapa? Setan itu tidak bisa menggoda orang yang di masjid ini, tidak bisa. Tapi caranya mereka itu mengeluarkan orang dari masjid, mereka membuat ontran-ontran di luar masjid. Sehingga orang itu kemudian geger di luar, sehingga yang masjid, ono opo ya ini, metu akhirnya. Akhirnya termakan fitnah. Jadi cara setan itu mengeluarkan orang gampang saja, buat fitnah di luar. Sehingga orang yang di masjid itu akan keluar. Kayak kemarin tuh di Masjid Baitur Rahman Aceh, ketika menjelang upacara kemerdekaan, tiba-tiba merah putih diganti dengan ya bendera ya GAM, ya kan, gerakan Aceh. Kemudian orang keluar semua, yang pro dan kontra tarung semua. Ujung-ujungnya apa? Pecah ukhuwah, itu yang dikendaki oleh setan. Kan gampang saja kan membuat fitnah. Hanya dengan bendera doa aja orang sudah keluar ke masjid saling berbenturan. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum. Jangan kamu saling berselisih, bertengkar, wa tadhhabari hukum. Pasti kamu akan hilang kekuatanmu. Jadi Gatot Kaca hilang gapite itu kalau kemudian orang itu kemudian ya banyak bermusuhan antara satu dengan yang lain, terutama kaum muslim. Itu adalah ya sidqul lisan. Kemudian yang keempat ya yaitu adalah sidqu wa'dillah, yaitu kita tasdik atau membenarkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu ya sudah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti tidak akan belenjani janji. Kemudian yang kelima, sidqul amal, yaitu adalah sidikun di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu kemudian sidik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan beramal dengan benar sesuai apa? Muwafaqah li kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqah itu apa? Sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Selain itu, kita akan menjadikan kita masuk ke dalam dosa. Karena itu iktisad fi sunnah khairun min mubalaghah fil bid'ah. Maka sederhana di dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada berlebih-lebihan di dalam bid'ah. Yang keenam, keenam yaitu adalah kalau orang itu ya sudah sidqul amal ya, maka dia harus mempunyai ya yang namanya sidqul wafa.
Wafa itu memenuhi janji kepada Allah. Sumber daripada kesabaran teguh di jalan Allah, yaitu kalau mereka itu senantiasa sabat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ketemu dengan musuhmu fasbutu, harus sabat. Tidak boleh kemudian kita itu ya mangro tinggal, apalagi zahwa minal, ya, atau kemudian kita lari dari resiko tadi. Tapi kita harus menghadapi dengan jantan, rujukan. Ini tingkatan daripada sidikun dalam rangka kita itu untuk mendapatkan uswah hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kemudian mendapati orang sekarang, kira-kira bisa enggak uswah hasanah tadi? Dengan sama antara lisan, pikiran, niat, azam, kemudian percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amalannya matrep sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wangel ini, Pak. Ya, menggatuknya itu wangel. Sehingga Ki Bagus Hadikusumo dan Pak Kasman Singodimejo itu, beliau itu kan dengan berat hati melepaskan 7 kata-kata itu yang berkaitan dengan menerapkan syariat Islam. Itu beliau itu menyesal sampai seumur hidup. Ya, Pak Kasman Singodimejo termasuk BPU PKI dengan Ki Bagus Hadikusumo. Semuanya pimpinan Teras Muhammadiyah. Bayangkan ini, beliau dijanjini Pak Karno 6 bulan, cek sampai setuju sik, 6 bulan tak rubah. Tapi ternyata bablas. Ya, bablas ini menunjukkan ya, sampai kemudian Ki Bagus Kusuma setiap dia orasi, setiap dia pidato itu, yo aku dosa sekali ya, karena saya harus kemudian begini dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Beliau tetap konsisten meskipun itu diprank ya. Tapi insya Allah ini merupakan satu pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Kalau kita ingin menegakkan Islam, ya kita harus sidik, meskipun harganya sangat mahal sekali. Saya kira begitu, ma'asyiral muslimin. Sudah masuk ya, menuju iqamah. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. 1-2 pertanyaan, mungkin 1 dari ibu, 1 dari bapak. Oh ya, jelas kabeh nih. Insya Allah kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.